Puji Tuhan. Haleluya. Oke, so malam ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebenarnya malam ini saya akan gabungkan khotbah saya minggu lalu dan juga malam ini. Jadi saya akan khotbah mungkin ada laju sedikit karena saya coba cover sebanyak mana yang boleh. Tapi malam ini saya akan berbicara tentang aku adalah pembangun gerejaku. Ya, I am my church builder. Aku adalah pembangun gerejaku. Jadi saudara-saudara, kita semua adalah anak-anak Tuhan, dipanggil Tuhan untuk membangun gereja Tuhan. Ya. Nah, setiap pelayanan itu perlu dibangunkan dan itu melibatkan keuangan, ya, finances, dan kita tidak boleh terlepas dengan itu. Memang hal ini sangat sensitif bagi kebanyakan anak-anak Tuhan atau gereja, tapi harus disebutkan, harus diajarkan. Ya, kalau Anda adalah jemaat gereja, contohnya kalau Anda jemaat gereja kita, Anda perlu sudah tahu tentang tanggung jawab Anda untuk mendukung gereja Anda, untuk membangun gereja Anda. Ya, lewat pemberian, lewat persembahan, lewat keuangan yang Tuhan telah berkati Anda. Dan sikap kita itu adalah penting, ya, untuk memberi kepada Tuhan. Karena kita adalah pembangun gereja, pembina. We are builders. We are builders. Dan kita harus, ya, kita bukan hanya menjadi orang Kristen dan kita kita hanya datang beribadah, ya, atau datang sembahyang, orang bilang sembahyang beribadah dan itu saja. Sebenarnya lebih daripada itu. Kita sudah dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, menjadi jemaat gereja, ada tujuan Tuhan sebenarnya. Ya, dan kita sebenarnya bersatu untuk membangun gereja Tuhan, bukan merusakkannya. Jadi tujuan kita ke gereja, tujuan kita menjadi jemaat, tujuan kita untuk beribadah itu adalah untuk menyumbangkan kepada pertumbuhan gereja lewat kerohaniannya, pertumbuhan bilangannya, ya, bagaimana besarnya gereja akan menjadi, segala aspek. Ya, itu kita harus menyumbangkan. Jadi tujuan kita ke gereja, sikap-sikap kita itu adalah penting. Ya, segala sumber-sumber yang kita ada itu penting. Tujuannya Tuhan kenapa memberkati kita, membuatkan kita ini mampu, ya, dan berkemampuan atau diberkati dengan bisnisnya, dengan keuangannya, dengan kekayaannya. Ada tujuannya Tuhan, karena Tuhan mau kita menjadi berkat kepada gereja, sehingga gereja itu akan bertumbuh dan bertambah. Katakan amin. Saya harus sebutkan dalam khotbah saya yang sudah bahwa memberi kepada Tuhan itu ada dua sebab. Ada dua sebab. Yang pertama adalah penyembahan. Kita memberi kepada Tuhan karena kita menyembah Tuhan. Itu adalah persembahan kita. Itulah offering, dalam bahasa Malaysia disebut persembahan. Persembahan itu datang daripada perkataan sembah. Jadi kita memberi kepada Tuhan itu adalah persembahan kita. Kita menyembah kepada Tuhan. Bagi saya, kalau kita datang gereja hanya menyanyi, ikut ibadah, dan tanpa memberi, atau kita tidak benar-benar memberi, ya, kadang-kadang kita tahan-tahan atau memberi sedikit, itu bukan penyembahan yang sebenarnya, bukan penyembahan yang komplit atau yang sepenuhnya. Karena dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, setiap orang yang datang menyembah kepada Tuhan dalam perjanjian lama, perjanjian baru, mereka datang ke rumah Tuhan bukan dengan tangan yang kosong. Sebenarnya Tuhan memerintahkan mereka juga, kalau saat mereka datang ke dalam rumah Tuhan, jangan datang dengan tangan kosong. Orang Israel kalau datang ke dalam rumah Tuhan, mereka akan membawa persembahan mereka. Dalam buku Imamat ada persembahan-persembahan yang disebutkan di situ. Mereka bawa persembahan mereka, baik daripada ternakan, baik daripada, ya, penuaian mereka dari tanaman mereka seperti gandum dan, ya, mereka bawa kepada Tuhan untuk persembahkan kepada Tuhan. Jadi mereka datang ke rumah Tuhan bukan dengan tangan yang kosong. Kita harus ingat ini, saudara-saudara, karena itu cara Tuhan, bagaimana Tuhan memelihara, mendukung, menampung gerejanya, rumahnya, supaya rumahnya itu tetap bertumbuh, ya,
diberkati dan bertambah. Di dalam buku uh, Ulangan 6 ayat 4 dan 5 katanya, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kita diperintahkan untuk menyembah Tuhan dengan seluruh kehidupan kita, dengan seluruh kekuatan kita. Menyembah Tuhan. Amsal 3 ayat 9 dan 10 katanya, muliakanlah Tuhan atau sembahlah Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama, itu perpuluhan. Hasil pertama dari segala penghasilanmu. Hari ini kita bukan semua orang mendapat hasil seperti ini ya. Bukan semua orang jadi tukang kebun hari ini ya. Kebanyakan orang tukang kebun hari ini ya, bukan semualah ya. Ya, jadi ada orang bisnis, ada orang dia usahanya lain atau perniagaannya lain ya, bukan perkebunan. Okay? Tapi di dalam Alkitab, zaman Alkitab, kebanyakan hasil mereka peroleh daripada tanaman mereka, dari perkebunan yang mereka lakukan. Jadi katanya hasil pertama dari penghasilanmu. Ayat 10, maka lumbung-lumbungmu atau store, kalau di sini kita panggil store kita ya, lumbung-lumbung kita atau store kita itu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Jadi Tuhan memerintahkan kita untuk menyembah Dia, memuliakan Dia dengan harta kita, dengan hasil pertama penghasilan kita, dan Dia berjanji akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Amin. Amin. Nah, membangun gereja dengan memberi ke dalam gereja itu, pemberian itu sangat penting. Karena saya lihat Tuhan Yesus mengambil sedikit perhatian dengan memberi ini. Di dalam Markus 12 ayat 41 hingga 44 kita melihat cerita bahwa Yesus duduk di dalam rumah Tuhan itu ya, untuk melihat bagaimana orang memberi ke dalam rumah Tuhan. Dan banyak orang memberi. Tapi ada seorang janda tua yang datang, perempuan janda yang datang dan memberi hanya 2 shilling saja. Yesus tertarik dengan seorang janda ini. Dan dia berkata, semua orang memberi, tapi janda ini memberi lebih daripada yang lain. Kenapa? Karena dia memberi segala apa yang dia ada itu, dia memberi. Jadi memberi itu sangat penting di dalam rumah Tuhan, saudara, karena Tuhan mau membangun gerejanya. Di dalam menyembah Tuhan ini kita harus mengerti 2 hal. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa Tuhan itu Dia Dia yang empunya segala sesuatu, ya. Dan segala apa yang kita ada itu adalah milik Dia. Mazmur 24 ayat 1 katanya, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi segala sesuatu itu milik Tuhan. Dia yang empunya segala sesuatu. Dia yang empunya akan dunia ini, bumi ini, dan segala apa yang segala isinya, dan mereka yang tinggal di dalam bumi, termasuk Anda dan saya, saudara-saudara. Di dalam, kita sambung dalam 1 Tawarik 29 ayat 13 dan 14. Katanya, sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Nah, kita memberi kepada Tuhan, ya. Sebenarnya tidak ada yang kita harus banggakan, ya.
kita dapat memberi kepada Tuhan. Mungkin yang lain memberi lebih banyak daripada yang lain dan mereka merasa bangga. Tapi di sini Raja Daud berkata, Tuhan, siapakah aku ini? Segala yang kami ada, yang kami persembahkan kepada Tuhan, yang kami berikan kepada Tuhan sebenarnya datang daripada Dia juga. Dan kita hanya kembalikan apa yang Tuhan yang memberikan kepada kita supaya kita boleh memberi kepada Dia. Ya, tidak ada apa-apa yang milik kita sebenarnya, saudara-saudara. Yakobus 1:17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Haleluya. Nah, di dalam menyembah Tuhan, dua perkara kita harus mengerti ya tadi, ya, bahwa Allah adalah empunya segala sesuatu dalam dunia ini dan apa yang kita ada adalah miliknya. Yang kedua, kita ini berhutang kepada Tuhan. Ya, segala yang kita ada itu datang daripada Dia. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini berbicara tentang anugerah keselamatan. Tapi betul juga kan, bahwa keselamatan itu pun datang daripada Dia. Kita hidup dengan memiliki hidup yang kekal karena Dia, bukan karena usaha kita. Apalagi hal-hal yang ada dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kita harus ingat selalu bahwa kita hanya dipercayakan Tuhan dengan apa yang kita ada. Segala yang kita ada itu sebenarnya datang dari Dia. Dan sebenarnya kita ini sangat-sangat berhutang budi kepada Tuhan. Tuhan menciptakan segala sesuatu. Ya, sebelum Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan meletakkan mereka di dalam Taman Eden, Tuhan sudah sediakan segala sesuatu bagi mereka untuk mereka usahakan dan kerjakan. Sama seperti kita yang lahir dalam dunia ini, sebelum kita lahir, segala sesuatu sudah ada di sini Tuhan sediakan bagi kita, saudara-saudara. Kita berhutang kepada Tuhan. Nafas yang kita ada, yang kita hembuskan setiap hari, itu datang dari Dia. Tidak boleh kita beli, tak boleh kita ciptakan nafas. Ya, orang hanya boleh ciptakan oksigen. Kalau orang ini susah bernapas, dia letak oksigen supaya dia boleh bernapas. Tapi itu tak boleh. Kadang-kadang ada orang sakit, ada masalah pernafasan, dia harus bawa itu tong oksigen itu sampai bila, saudara-saudara. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena udara dan nafas yang kita ada ini Tuhan berikan. Kita berhutang kepada Tuhan, saudara-saudara. Tuhan Yesus telah menyerahkan dirinya. Dia mati bagi kita supaya kita boleh hidup bagi Dia. Segala sesuatu datang dari Dia. Dan kita harus menjadi pengurus yang setia untuk setia menguruskan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Nah, saudara-saudara, itu tentang penyembahan. Banyak yang boleh disebutkan, saudara-saudara. Tapi kita hanya harus mengerti bahwa segala sesuatu itu milik Tuhan. Nah, sebenarnya memberi kepada Tuhan, mendukung pelayanan, mendukung gereja, memberi ke dalam rumah Tuhan, itu tidak akan menjadi susah apabila kita mengerti dan sadar bahwa segala sesuatu milik Tuhan dan segala sesuatu datang daripada Dia. Haleluya. Dan yang kedua, kenapa kita memberi kepada Tuhan? Sebab yang kedua adalah karena pelayanan atau pekerjaan pelayanan. Pelayanan itu atau ministry, dia selalu ada berhubung kait dengan keuangan dan membangun gereja. Selalu ada hubung kait dengan membangun gereja. Paulus ada menyebutkan sesuatu yang sangat-sangat penting dan kita jarang dengar hal ini sebenarnya. Paulus menyebutkan bahwa memberi itu adalah satu pelayanan, ministry. Di gereja kita banyak pelayanannya. Pelayanan sebagai pendeta, pelayanan sebagai pastor, penginjil, rasul, dan guru atau pengajar. Pelayanan administrasi, pelayanan worship, pelayanan
worship dance, banyak pelayanan dan kebanyakan kita sebenarnya kita mengejar itu, saudara. Ya, oh saya mau jadi worship leader, oh saya mau jadi musician, saya mau jadi pastor, saya mau jadi pendeta, saya mau berdiri di depan pentas, ya. Saya mau berbicara, saya mau berkhotbah. Banyak kita kejar hal ini, saudara. Tapi kita tidak mendengar, ya, jarang kita dengarlah kalau boleh pun mungkin hampir tidak pernah kita dengar ada yang orang berkata, saya mau kejar pelayanan memberi. Jadi kerjanya itu hanya memberi saja. Datang gereja memberi, dia berusaha, dia bisnis, dia merencanakan bisnis supaya ada keuntungan yang lebih supaya dia boleh memberi dengan lebih. Kita jarang dengar ini, saudara-saudara. Ya, ada. Saya pasti ada. Saya tahu ada. Saya pernah mengenal orang, ada yang buat begitu. Tapi tidak banyak. Rata-rata jemaat gereja tidak seperti itu. Malahan di dalam gereja kalau kita berbicara, kalau kita mengajar, berkhotbah tentang pemberian persembahan, perpuluhan, ada yang tersinggung, ada yang tak suka, ada yang keluar gereja, ada yang pindah gereja, ya, karena dia tidak suka kita berbicara tentang keuangan, tentang money di dalam gereja, ya. Tapi bagi Paulus, dia ada sebutkan di sini, saya akan berikan firman ini kepada kita. Dia ada sebutkan bahwa bukan saja pemberian itu satu pelayanan atau ministry, tapi katanya kita harus bertambah ataupun excel. Maksudnya kita harus menjadi bagus ataupun cemerlang di dalam memberi ataupun pelayanan pemberian. 2 Korintus 8 ayat 7. Mari kita baca. Ya, Alkitab, ya. 2 Korintus 8 ayat 7. Paulus berkata, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Kalau dalam bahasa asalnya atau bahasa Inggrisnya, dekat dengan bahasa asalnya, katanya dalam pelayanan pemberian kasih ini. The ministry of giving, ataupun lain translation dia berkata, you must excel in this grace of giving. Lain terjemahan katanya, you must excel in this ministry of giving. Jadi bagi Paulus, memberi itu adalah satu pelayanan. Saudara-saudara, mungkinkah Tuhan memberkati Anda dengan begitu banyak? Nah, kita sedar, kita akui, mengerti bahwa di dalam gereja itu, di dalam kalangan jemaat, bukan semuanya kaya, kan, benar. Tapi ada yang kaya, ada yang berharta, ada yang berkemampuan, ada yang hidupnya baik, ada hidupnya mewah, ya. Mungkinkah saudara-saudara Tuhan memberkati orang-orang ini di dalam rumah Tuhan karena ada tujuan Tuhan untuk mereka ini menjadi financier, ya, yang mendukung secara keuangan, mendukung gereja dengan secara dalam keuangan, dalam finance, ya. Itu kita panggil financier yang mendukung secara dalam keuangan untuk memastikan bahwa gereja itu ada kemampuan. Gereja itu akan bertumbuh. Gereja itu atau pemimpin, gembala dan pemimpin-pemimpinnya boleh melakukan pelayanan dengan lebih, saudara-saudara. Mungkinkah Tuhan memberkati kita, membuatkan bisnis kita menjadi maju, makmur, hidup kita menjadi makmur? Kenapa, saudara? Ada tujuannya Tuhan. Tidak salah menikmati berkat Tuhan untuk kita. Kalau kita diberkati dengan banyak, oh kita beli rumah baru, kita beli kereta baru, kita beli handphone baru, kita semuanya serba baru karena kita mau hidup yang lebih baik. Saya percaya, saudara, tidak salah kalau kita tidak abaikan rumah Tuhan, kalau kita tidak abaikan pelayanan. Kita harus seimbangkan, saudara-saudara. Amin. Ya, amin. Terutamanya gembala Anda lihat. Karena
kebanyakan orang Kristen atau jemaat gereja datang kepada pastor karena mereka ada masalah. Ada masalah rumah tangga, ada masalah bisnis. Ya pastor, tolong doakan bisnis saya pastor. Lagi ada pergumulan. Pastor, doakan saya punya bisnis pastor. Lagi ada tantangan. Oh, ekonomi makin menjunam pastor, doakan. Oh, bisnis saya susah pastor, doakan. Lalu pastor juga doakan. Memang kalau pastor doakan tidak ada orang lihat ya. Tidak ada orang lihat. Jadi si jemaat ini mengalami suatu perubahan dalam hidup, perubahan dalam bisnis. Dia sadar bahwa bisnis makin maju, untungnya makin banyak. Oh, dia puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tapi dia lupa saudara bahwa dia ada minta doa daripada gembala dia. Jadi hidup dia makin maju, diberkati dengan banyak, tapi sudah lupa gembala, sudah lupa pemimpin. Walaupun setiap minggu datang gereja lah. Ya. So, ini realitas di dalam kehidupan pelayanan. Tapi Paulus berkata bahwa katanya kepada orang Korintus, "Hai orang Korintus, kamu ini kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan untuk membantu, kasih. Kamu kaya. You excel in all this, you abound in all these things." Tapi Paulus berkata, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan pemberian kasih ini. Amin saudara-saudara. Kalau khotbah malam ini kita tidak ingat semuanya saudara-saudara. Ingat ini saja, 2 Korintus 8 ayat 7. 2 Korintus 8 ayat 7 letakkan di sini dalam hati kita. Ingat ini. Kita diberitahu oleh firman Tuhan bahwa kita harus menjadi kaya dalam pelayanan memberi. Soalan saya, adakah kita terima? Mungkin kita bukan gembala, mungkin kita bukan dalam tim leadership, mungkin kita bukan dalam tim pelayanan dalam gereja. Mungkin kita hanya datang beribadah. Hari Minggu datang beribadah, prayer meeting, Bible study. Kita hanya datang dan kita tidak melibatkan apa. Mungkin bukan karunia kita saudara. Tapi ada pelayanan satu untuk saudara, yaitu pelayanan memberi. The ministry of giving. Memberi itu sangat penting. Waktu Tuhan memerintahkan Musa membina tabernakel, Tuhan memerintahkan dia untuk memungut offering daripada anak-anak Israel. Keluaran 25. Daud menyiapkan segala apa yang ada, emas, perak, segala materi yang diperlukan untuk rumah Tuhan bagi Solomon mendirikannya. Nah, banyak dalam firman Tuhan di mana pelayanan memberi ini diutamakan, di-emphasis. Saudara-saudara, dua hal yang kita boleh lakukan dalam memberi. Yang pertama kita memberi perpuluhan. Yang kedua kita memberi persembahan. Dan di dalam firman Tuhan saya mau bacakan ini, bahwa ini adalah firman Tuhan yang diperintahkan kepada kita secara direct atau langsung ya. Langsung, is a direct command dari Alkitab. Kita baca Imamat 27 ayat 30. Imamat 27 dan ayat 30 ya. Alright. Katanya, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Penting ini saudara-saudara. Ya. Katanya Imamat 27 ayat 30. Kita ingat ini kalau boleh. Imamat 27 30. Katanya segala persembahan persepuluhan adalah milik Tuhan. Dan katanya itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Maksudnya perpuluhan itu kudus, saudara-saudara. Jadi kita memberi perpuluhan. Katanya di sini segala perpuluhan, persembahan perpuluhan itu milik Tuhan dan kudus. Saudara, kita tidak boleh memegang, kita tidak boleh menyentuh apa yang kudus bagi Tuhan. Kita tidak boleh simpan apa yang kudus bagi Tuhan. Ya.
kita harus berikan kembali kepada Tuhan. Yang kedua di dalam Ulangan 14:22. Ulangan 14:22. Katanya, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. So, yang pertama, segala persembahan persepuluhan milik Tuhan dan kudus. Yang kedua, Ulangan 14:22 dan 28 katanya, engkau harus benar-benar mempersembahkan 1/10 atau persepuluhanmu. Jadi bukan ya milik Tuhan dan kudus, tapi kita harus benar-benar memberikan persembahan persepuluhan. Yang ketiga, Keluaran 22 ayat 29. Katanya, janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu yang sulung, itu 1/10 dari anak-anakmu laki-laki haruslah kau persembahkan kepadaku. Jadi yang pertama, persembahan persepuluhan milik Tuhan dan kudus. Yang kedua, harus benar-benar memberi persepuluhan. Yang ketiga, katanya jangan lalai. Dalam bahasa Inggris katanya jangan lambat-lambatkan. Do not delay to give your tithes. Maksudnya jangan lalai atau jangan lambat untuk memberi persepuluhan. Karena kalau kita lambat-lambat, lama-lama kita lupa, saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Oh, mungkin ada yang tak suka saya bicara tentang perpuluhan, tapi tidak apa. Saya khotbah saja terus. Ya. Kalau kita tidak mau diberkati, tidak apa. Yang firman seterusnya Maliaki 3 ayat 10. Maliaki 3 ayat 10. Katanya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Nah, dalam bahasa Inggris katanya bring all the tithes and offerings. Tapi dalam bahasa Indonesia katanya di sini bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Seperti satu saja kan persembahan persepuluhan. Tapi dalam bahasa Inggris dari bahasa Yunani dia berkata bawalah persembahan persepuluhan dan persembahanmu. Tithes and offerings. So, bawa. Imamat 27 ayat 30 berkata, segala persepuluhan milik Tuhan dan kudus. Ulangan 14:22 berkata, kita harus benar-benar memberi persepuluhan. Keluaran 22:29. Ya, 29 berkata, jangan kita lalai atau lambat memberi persepuluhan. Dan Maliaki 3:10 berkata, kita harus bawa persembahan persepuluhan dan persembahan ke dalam rumah Tuhan. Saudara, apalagi firman yang kita mau supaya kita cukup mengerti atau cukup diyakinkan. Ini sudah cukup, saudara. Diyakinkan. Ya. Dan ada janji Tuhan dalam Maliaki pasal 3 kalau kita baca dari ayat 8, 9, 10, 11, 12 ada perintah Tuhan dan ada janji Tuhan bahwa dia akan membuka tingkap-tingkap langit di sorga dan mencurahkan berkat dalam hidup kita sehingga tidak ada pun tempat kita untuk isi. Begitu berlimpah-limpah, saudara. Nah, saudara, saya berharap kita diyakinkan bahwa memberi itu adalah satu pelayanan. Dan kita memberi kepada Tuhan dalam dua cara, persepuluhan dan persembahan. Saudara, malam ini ya, boleh banyak kita bahaskan di sini, tapi saya pikir sudah cukup ya. Malam ini, saudara, saya mau tanya soalan. Adakah Anda benar-benar menjadi pembangun gereja Tuhan? Adakah Anda benar-benar
menerima dan menganggap bahwa memberi itu adalah satu ministry ataupun pelayanan. Tuhan mau memanggil dan mengangkat banyak jemaat Tuhan untuk mengambil pelayanan ini sebagai pelayanan memberi. Mungkin Anda bukan di dalam leadership team atau dalam pelayanan apapun dalam gereja, tapi Tuhan telah memberkati Anda dan memberikan Anda kemampuan untuk mendukung gereja, memberi kepada rumah Tuhan, membangun rumah Tuhan dalam keuangan, memberkati gembala Anda, mendukung gembala Anda. Ya, saya tidak cukup masa untuk membahaskan apa yang Tuhan beritahu di dalam buku Maliaki tentang para imam dan rumah Tuhan, buku Hagai, ya, Nehemia, Ezra, semuanya berbicara tentang membangun rumah Tuhan, saudara-saudara. Tuhan telah memanggil kita semua. Bukan hanya gembala yang membangun gereja, saudara. Anda juga yang hanya datang gereja dan duduk di sana, Anda dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Semua kita saudara-saudara. Dan mungkin pelayanan Anda adalah pelayanan pemberian kasih. The ministry of giving. Ya, dukunglah gerejamu, dukunglah gereja kita. Biarlah kita sama-sama membangun gereja Tuhan sehingga bertumbuh dan bertambah. Jangan kita tahan-tahan apa milik Tuhan itu kita berikan. Kalau Tuhan gerakkan kita, kita berilah. Dan kita setialah memberi. Memberilah setiap minggu. Memberi dengan, ya, kita rancang, kita plan, kita atur baik-baik pemberian kita. Dan saya pasti saudara, Tuhan akan memberkati Anda dengan lebih lagi dan berlimpah-limpah. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saya berharap Anda respon kepada firman Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi pembangun gereja Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami dengar firman-Mu, kami mau menyahut panggilan-Mu untuk menjadi pembangun gereja Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkaulah yang menyediakan, Engkaulah yang memampukan, supaya kami diberkati menjadi makmur, menjadi kaya, bisnis kami diberkati, rumah tangga kami diberkati. Terima kasih karena campur tangan-Mu dalam hidup kami. Kami mau ingat gereja-Mu, kami mau ingat gembala kami mau ingat pemimpin, pelayan-pelayan gereja kami mau ingat rumah Tuhan, kami mau menjadi pembangun rumah Tuhan lewat pelayanan pemberian atau ministry of giving. Tuhan, Engkau jamah setiap hati yang ada, supaya di dalam akhir zaman ini kami menjadi pembangun gereja Tuhan, sehingga gereja akan mampu melakukan pekerjaan bagi Tuhan yang lebih lagi, Bapa, karena kami mendukung Bapa dalam nama Yesus, sehingga jiwa-jiwa diselamatkan, tuayan akan dituai, jiwa-jiwa akan mengenal Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih, terpuji nama-Mu, berkati. Kami berdoa saat kami setia memberi, setia membangun gereja, kami akan melihat mujizat Tuhan dan pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Tuhan berkati saudara-saudara. Tolong sharekan kepada teman-teman Anda dan keluarga supaya mereka diberkati dan juga mereka akan melayani Tuhan. Kita akan jumpa sampai minggu depan. Tuhan berkati dan shalom. Shalom.